Oke, kita lanjutkan materi selanjutnya. Tadi sempat saya sebutkan yaitu algoritma. Oke, sebelumnya algoritma kemarin sudah saya bahas. Ya, algoritma kemarin sudah saya bilang yaitu bagaimana caranya kita menyelesaikan sesuatu masalah yang sulit menjadi mudah. Oke, di sini asal kata algoritma berasal dari nama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, ilmuwan dari Persia yang menulis kitab Al-Jabar wa Al-Muqabalah atau Ruler of Restoration and Reduction sekitar tahun 825 Masehi. Kemudian di sini algoritma dapat didefinisikan sebagai urutan langkah-langkah untuk mengambil keputusan dalam memecahkan atau menyelesaikan masalah. Maksudnya, ketika kalian udah memahami pembelajaran algoritma, kalian harus bisa mengurutkan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang kalian sedang hadapi. Nah, contohnya, kita sekarang belajar online. Nah, apa saja masalahnya? Kemarin sudah saya tanya, sudah saya sebutkan namanya, kemudian kalian di situ udah menjelaskan masalahnya ini Mister, masalahnya ini Pak, ya. Nah, sekarang kalian coba tuliskan langkah-langkah cara menyelesaikannya masalah tersebut. Ketika kalian HP-nya susah sinyal, apa yang mesti dilakukan? Ya. Ketika suara yang memberi materi ke kalian kurang jelas, bagaimana kalian caranya biar materinya masuk dan jelas? Ketika kalian lagi diskusi kemudian terputus jaringannya, bagaimana? Ketika kalian nggak punya kuota buat belajar daring, bagaimana caranya menyelesaikannya? Ya, saya harap ketika belajar ini sambil berjalan, kemudian sambil ini kalian udah bisa memahami, udah bisa menuliskan. Pelan-pelan tuliskan di buku kalian, di buku catatan kalian. Coba pelan-pelan. Ya. Oh, saya kemarin susah sinyal. Bagaimana caranya? Ditulis. Sampai kalian ketemu titik masalahnya, titik solusinya. Ya. Jangan sampai ini mah susah sinyal. Ah, nggak mau, males lah. Kemudian suaranya putus-putus, kesel. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambahkan masalah. Benar apa enggak? Ya. Kalau menurut saya ketika putus-putus kalian kesel, bukan masalahnya selesai, tapi nambah nilai kalian kurang. Kemudian HP kalian mungkin kalau kesel dibanting, ya bisa jadi kan? Kemudian algoritma dapat diartikan sebagai alur pemikiran yang dituangkan secara tertulis untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau misalkan kalian tidak bisa secara langsung, silahkan kalian tulis saja, ya, langkah-langkahnya. Yang tadi, selain yang tadi, ada juga ketika kalian nggak ada kuota, ya, coba kalian pikirkan, kok saya nggak punya kuota, uang nggak ada, ya, kemudian uang ada misalkan, ya, ada 10.000, ya, sedangkan beli kuota 50.000 misalkan, ya. Nah, bagaimana biar kalian belajar online tapi nggak ada kuota? Ya, bisa kalian ke warnet, ya kan? Ya silahkan dituliskan. Itu kalian nih yang bisa menyelesaikan masalah kalian. Bisa ke warnet, kemudian bisa, mohon maaf, bisa kalian pinjam teman sewa kasih uang 10.000 1 jam atau ini. Itu kan bisa, bisa saja kan? Kalau misalkan kalian niat. Kalau misalkan kalian berpikir, kemudian berpikir untuk menyelesaikan masalah kalian. Jangan sampai ketika nggak ada kuota, kalian diam saja, kemudian tidak cari solusi.
Bisa juga kalian kalau kalian nggak ada kuota bisa datang langsung ke sekolahan, ya. Bilang ke sekolahan, saya nggak ada kuota, saya bisa langsung belajar secara manual di sini, nggak apa-apa, ya. Itu cara menyelesaikan masalah. Silahkan. Bukan hanya itu, ada lagi mungkin kalian lebih pintar, lebih jago, silahkan ditulis, dituangkan, ya. Jangan sampai kalian ada masalah kalian diam, kemudian ada masalah kalian marah-marah, kemudian ada masalah kalian mundur, ya. Kata orang bijak, ketika ada masalah, ya, hadapilah sesuatu masalah itu dengan bijak. Jangan sampai hadapi masalah kalian dengan emosi. Saya yakin bukannya masalah terselesaikan, tapi masalah tertambahkan. Oke, kemudian algoritma sangat diperlukan bagi seorang programmer untuk membuat suatu program. Nah, di sini yang poin ini khusus seorang programmer. Namun di SKD ini algoritma khusus hanya membahas ketika kita menyelesaikan masalah di kehidupan kita sehari-hari, ya. Nggak sampai kita membuat satu aplikasi program, ya, nggak bakalan kita buat. Nah, di sini saya ambil contoh. Berangkat ke sekolah merupakan aktivitas harian siswa SMK. Sekarang kalian kalau misalkan punya contoh yang lain atau kalian langsung bisa buat. Ya, ketika saya menjelaskan seperti ini kalian buat. Wah, saya punya contoh nih. Saya ketika mau bikin nasi goreng, gini 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 gini. Ya, ketika kalian mau bikin apa namanya, mau bikin sayur, oh deh gini gini gini, silahkan coba. Nanti kalian tanyakan, Mister, ini benar apa enggak? Ya, Mister, ini pas pas apa enggak? Ya, nggak apa-apa. Di sini saya ambil contoh. Ya, terdapat berbagai langkah yang dapat dipersiapkan sebelum berangkat hingga sampai ke sekolah. Singkatnya ini, ya, kegiatan tersebut dapat dibuat menjadi salah satu bagan alir. Ingat, bagan alir atau flowchart. Yang pertama, persiapan sekolah. Jadi sini persiapan sekolah, ya. Mandi, kemudian sarapan, berangkat ke sekolah. Sampai di sekolah, ini kalau misalkan kita menggunakan bagan alir. Lihat, persiapan sekolah. Persiapan sekolah apa saja? Kalian siap pakaiannya, kemudian tasnya, sepatunya, dan yang lainnya. Mandi, ya, mandi. Ya, perlengkapan mandi udah ada semua. Ya, nggak perlu ditulis, ya kan? Kalau bagan alir ini singkatnya, kalau menggunakan bagan alir. Kita udah mulai kepikirkan. Kalau misalnya kita menggunakan logika yang logis, yang masuk akal. Kemudian sarapan silahkan mau sarapan nasi goreng, ada nasi goreng, kemudian susu, roti, kemudian yang lainnya. Berangkat sekolah baik mau jalan kaki, pakai motor, naik angkot, atau bisa naik pesawat, ya kan, atau bisa naik namanya bajai, ya, kemudian sampai di sekolah. Oke, ini kalau menggunakan bagan alir. Kalau misalkan proses mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah merupakan salah satu contoh subproses yang dapat dibagi lagi menjadi proses-proses lainnya. Masing-masing akan dijelaskan melalui algoritma sebagai berikut. Nah, di sini jika kita menggunakan sistem algoritma, ya, contoh algoritma ketika mandi secara umum yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan peralatan mandi. Kalau tadi kan cuma, kalau misalkan digunakan flowchart, udah siapkan peralatan mandi. Misalkan handuk, pakaian, ganti sabun, dan lain-lainnya. Ya, kemudian setelah itu semua siap masuk ke kamar mandi. Oke. Nah, kemudian lepaskan baju. Kemudian siram air ke seluruh anggota badan. Kemudian gunakan sabun, sampo. Bilas badan dengan air. Kemudian gosok gigi. Kemudian gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Pakailah baju ganti. Kemudian keluar kamar mandi. Kalau misalkan ini di algoritma, ini udah seperti kayak kita